Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari tumbuhan liar yang saya temukan di lingkungan rumah. Jadi ada 5 jenis tanaman liar yang sudah saya pindahkan ke dalam polybag, dan 3 diantaranya itu pernah saya manfaatkan waktu masih di kampung ya. Ini 3 diantaranya ya. Yang pertama itu adalah bendotan ya, yang kedua adalah gulma asma, kemudian yang satunya saya belum tahu informasi detail terkait nama tumbuhan ini ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan, manfaat yang pertama itu pada gulma asma atau tawa-tawa. Nah, ini manfaatnya untuk pengobatan sariawan ya. Biasanya kita ambil getah pada batangnya itu atau daunnya, itu langsung kita oleskan ke sariawan. Nah, kalau yang ini belum tahu terkait namanya ya, jenisnya, tapi biasanya kita manfaatkan pada tumbuhan ini, yaitu bunganya warnanya kuning, itu untuk pengobatan bisul. Jadi kalau kita di kampung itu kita ambil ya beberapa keping bunganya, itu kita halusin, kemudian kita tempel pada bisul itu untuk penyembuhan bisul ya. Jadi nanti lama-lama bisulnya akan mengering atau kempes. Nah, itu sangat bermanfaat dan ini sudah saya lakukan ya di kampung. Nah, kemudian yang ini sering sekali, yang umum sering kita temukan ya, banyak sekali ya di lingkungan rumah kita. Ini namanya bandotan ya. Bandotan ini ada sedikit duri-duri di bagian batang dan daunnya ya. Nah, ini juga sama ya, tawa-tawa juga ada sedikit duri-duri ya, duri-duri halus. Kalau untuk bandotan ini biasanya untuk penyembuhan luka ya. Jadi kalau ini tadi sariawan kita manfaatkan getahnya, kalau ini kita manfaatkan itu daunnya. Jadi kalau ada luka kecil ya, luka kecil di bagian telapak tangan atau kaki, itu bisa kita manfaatkan ini. Apalagi lukanya dari misalnya di bagian tangan itu lukanya karena besi, paku dan lain-lain, itu kan biasanya ada bisahnya ya. Di paku itu kan ada bekas karat dan lain-lain. Nah, ini bisa membersihkan bakteri ya. Jadi kita ambil beberapa keping atau beberapa helai daun ini ya, kemudian kita haluskan cukup dengan tangan ya, kita haluskan dengan tangan. Tapi kalau kita di kampung itu biasanya dikasih sedikit air liur ya. Air liur itu nggak tahu fungsinya untuk apa, yang jelas untuk memudahkan menghaluskan daunnya tadi. Jadi kalau daunnya sudah kita haluskan dengan tangan ya, kita lipat-lipat, kita apa ya istilahnya ini ya, digosok-gosok di tangan begini. Jadi kalau sudah halus, nanti airnya itu kita teteskan atau kita usapkan ke bagian luka itu. Jadi lukanya nanti akan cepat sembuh ya, atau cepat kering. Kemudian dia terhindar dari infeksi ya, karena misalnya kalau kita luka karena pisau yang berkarat, jadi itu sangat berbahaya terjadi infeksi. Jadi itu untuk membersihkan bakteri-bakteri itu. Jadi ini sangat bermanfaat dan mudah sekali ditemukan ya, atau sering kita temukan lah ya di lingkungan rumah kita. Jadi jangan sepelekan tumbuhan-tumbuhan liar ini ya. Kalau kalian sudah tahu manfaatnya, ini sebagai alternatif atau herbal ya. Kita tidak harus selalu menggunakan obat-obat biotik ya. Jadi kita bisa juga menggunakan obat-obat herbal yang mudah didapat. Nah, kalau dua tumbuhan ini tumbuhan menurut saya punya khasiat juga, tapi belum tahu manfaat dari dua tumbuhan ini. Tapi menurut saya ini juga pasti menyimpan manfaat lainnya ya untuk obat herbal. Nanti kalau teman-teman punya informasi ataupun tahu terkait manfaat dari dua tumbuhan ini ya, ini satu, kemudian yang ini satu ya. Kalau teman-teman punya informasi atau mengetahui manfaat daripada tumbuhan ini,
boleh nanti share atau komen di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman semua, video ini khusus menjelaskan tentang manfaat dari tumbuhan liar yang sering kita temui di lingkungan rumah. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait tumbuhan-tumbuhan ini. Jadi buat rekan-rekan, sekali lagi silakan like, komen, subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya, informasi-informasi positif buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang memulai membuat channel YouTube, nanti kita bisa sharing ya buat teman-teman semua bagaimana cara mudah untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman semua. Mungkin demikian yang saya